A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dinun nasihah, itulah salah satu penggalan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di dalam bagian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat yang di dalamnya itu berisi arahan-arahan untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya untuk mentaati para pemimpin. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan, karena agama ini merupakan nasihat, kita akan dapati bahwa setiap bagian-bagian ayat Al-Quran kita akan dapati di dalamnya itu ada arahan-arahan agar seseorang itu menjadi baik dan menjauhi hal-hal yang bisa mencelakakan dirinya dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Ada satu pesan menarik yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian ia mengatakan, Ishma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majnun bihi wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil laili wa 'izzuhu istighna'uhu ninas. Artinya adalah Ishma syi'ta, silahkan hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, tetapi ingat satu saat nanti engkau akan jadi mayit. Silahkan hidup sesuka hatimu, tetapi ingat satu saat nanti engkau akan meninggalkan alam dunia ini. Silahkan hidup sesuka hatimu, tetapi kontrol diri, engkau itu tidak akan selama-lamanya ada di dunia. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa ahbib ma syi'ta, dan silahkan kau cintai orang yang kau cintai di dunia ini sesuka hatimu, dan silahkan kau cintai orang ataupun benda-benda apapun yang kau cintai di dunia ini, ya, harta, perhiasan, rumah, kendaraan, apa saja barang-barang di dunia ini silahkan kau cintai, tetapi ingat fa innaka mufariquh, satu saat nanti engkau akan berpisah dengan yang kau cintai tersebut, baik itu orang ataupun benda. Wa'mal ma syi'ta, dan silahkan berbuat sesuka hatimu di dunia ini, tetapi ingat fa innaka bihi, engkau itu akan dibalas. Jika baik akan dapat balasan kebaikan, jika jelek akan dapat balasan kejelekan. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Wa'lam, dan ketahuilah, anna syarafal mu'min, bahwasanya kemuliaan seorang mukmin itu qiyamuhul lail, yang menjadi salah satu standarnya itu adalah pelaksanaan salat malam. Wa izzuhu istignahu anin nas, dan kemuliaan dia itu adalah ketidakbergantungannya dia pada seorang.
Oleh karena pesan ini merupakan pesan yang singkat tetapi maknanya itu sangat dalam. Kita renungkan bahwa kehidupan di dunia ini merupakan kehidupan yang tidak lama, merupakan kehidupan yang singkat, bahkan disebutkan dalam satu ayat surat Al-Hasyr, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan, memikirkan kira-kira apa yang akan terjadi pada dirinya esok hari. Yang dimaksud ghad itu adalah kematian nanti, yaumil akhir nanti. Tetapi Allah menyebutkan God, besok. Apa maksudnya? Untuk menunjukkan yang namanya ajal, yang namanya kematian itu tidak terasa. Sebagaimana kita menjalani hari dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari Ramadan ke Ramadan nggak terasa. Perasaan baru kemarin gitu. Sekarang ada orang yang umurnya itu kepala 50 gitu. Kita tanya terasa enggak itu umur sekarang udah kepala 5, udah setengah abad. Pasti mengatakan enggak, perasaan baru kemarin ya itu. Kok sekarang udah kepala 5 lagi, udah setengah abad lagi gitu. Tanya kepada orang yang sekarang tuh usianya itu 60 tahun gitu. Terasa enggak? Terasa perasaan baru kemarin. Digendong-gendong tapi sekarang udah menggendong lagi. Tanya kepada mereka yang usianya sekarang 70 tahun, bahkan mungkin yang saat sekarang itu dalam kondisi sakaratul maut, detik-detik mau didatangi oleh malaikat Jibril untuk diambil nyawa, pasti merasakan baru aja kemarin aku hidup, ya. Tapi ternyata waktu sudah habis. Oleh karena tak silahkan hidup tapi kontrol diri. Silahkan hidup tetapi senantiasa ingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus berusaha bagaimana caranya agar kehidupan dunia ini menjadi mazra'atul akhirah, artinya menjadi salah satu ladang untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat nanti. Begitu banyak mereka-mereka yang menghabiskan waktu di dunia ini lama dan ingin kembali lagi ke masa lalu, ingin memperbaiki amal. Dalam Al-Quran banyak diceritakan orang-orang yang berada dalam azab Allah meminta-minta kepada Allah, ingin dikembalikan lagi ke alam dunia, ingin ulang lagi kehidupan dari awal. Begitupun misalnya bisa aja sekarang tuh banyak orang-orang tua yang ketika masa mudanya itu habis dengan kelalaian, habis dengan kesia-siaan, pasti berharap ingin kembali ke masa muda, ingin menjadikan masa muda itu produktif. Nah, oleh karenanya kalau kita perhatikan di dalam satu ayat surat Ali Imran ayat yang ke-185 disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan amal-amalmu. Famang zuhziya anin nar, maka barang siapa yang diselamatkan dari azab neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia adalah orang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Kontrol diri, hidup tetapi kontrol diri. Kedua, ahbib masyi, tak cintai. Mau benda, mau orang silahkan, tetapi jangan berlebih-lebihan. Karena kalau seseorang itu mencintai sesuatu, baik itu seseorang ataupun orang, maka pasti akan mendapatkan kekecewaan. Karena kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa-biasa aja, tidak berlebih-lebihan. Bahkan cinta yang seharusnya kita limpahkan dan paling puncak itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu level tingkat tinggi. Jangan sampai kita ada kecintaan kepada sesuatu melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai seseorang melebihi kecintaan kepada Allah. Mencintai benda, barang melebihi kecintaan pada Allah. Sehingga lebih banyak memikirkan orang tersebut dibanding memikirkan Allah. Atau lebih banyak memikirkan benda tersebut, barang tersebut dibandingkan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah tingkat tinggi, keduanya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya kepada apa? Selanjutnya ada, kalau sekarang itu kepada interaksi manusia itu kepada ibu, kemudian bapak, akribah, kerabat.
ya, keluarga dan sebagainya. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan ada 3 hal yang mana apabila 3 hal ini ada pada diri seorang mukmin, maka dia pasti akan merasakan manisnya iman, nikmatnya ibadah, kehusuan. Apa aja? Yang pertama, an yakunallahu wa rasulahu ahab ilaihi mimma siwa, apabila menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai di atas segala-galanya. Artinya, jika seandainya dalam diri kita itu ada kecintaan pada selain Allah, melebihi kecintaan di Allah, maka pasti itu akan sulit untuk mendapatkan kehusuan di dalam ibadah, kemanisan iman, ya. Jadi tempatkan itu. Yang keduanya adalah mencintai seorang karena Allah. Yang ketiganya itu adalah an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrah an yukdzafa finnar, membenci untuk melakukan kekufuran sebagaimana dia membenci apabila dirinya itu dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian wa'mal masyi'ta, silahkan berbuat sesuka hatimu di dunia ini. Bahkan dalam hadis ditantang katanya, idza lam tashtah fasna' masyi'ta, jika engkau tidak punya rasa malu, silahkan berbuat sesuka hatimu, berucap sesuka hati jika tidak punya rasa malu gitu. Ingat, Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, Allah menatap kita, Allah mendengarkan kita, Allah perhatikan kita, merasakan selalu Allah menatap. Walaupun kita dalam kondisi sendirian, artinya tidak dalam kondisi banyak orang. Dan yang selanjutnya adalah qiyamul lail. Kata Rasul, fa innahu da'bus sholihin, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu, ya. Dan yang selanjutnya adalah ketidakbergantungannya kepada orang. Ada seorang sahabat nanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dullani ala amalin iza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Wahai Rasul, beritahukan kepada saya satu amalan, jika saya melakukannya maka Allah akan mencintai saya dan manusia pun akan mencintai saya. Apa kata Rasulullah SAW? Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau di dunia, niscaya akan mencintaimu, ya, Allah akan mencintaimu jika engkau zuhud di dunia. Yang kedua adalah zuhudlah engkau di hadapan manusia, niscaya orang-orang akan mencintai engkau. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.